Yang di kalangan kita di Muhammadiyah. Saya juga kadang menangis gitu lihat. Bahkan pernah suatu hari saya agak marah sama ibu-ibu itu. Karena dia cerita dengan bangganya, dia ngomong sama saya ini, kau masih sering didatangi sama anak-anak IMM. Saya bilang, iya saudara, kenapa? Belum saya itu kawin, kalau orang kuliah itu anak IMM mau dia saat itu tidak enak pasang itu. Saya bilang, langsung saya bilang begini, tidak tahu dia terima kasih ini orang. Kenapa saya bilang tidak tahu dia terima kasih? Syukur rumahku itu karena ada yang bisa kau kasih mereka. Nah ini kan masih orang kita. Apatah lagi orang yang tidak tahu. Nah memang sekarang kita ditantang. Tantangannya begini. Masa sih anak-anak IPM kemarin bisa seminar nasional, anak-anak IPM tidak bisa. Ternyata saya tidak tahu kalau dia konstruksi dengan baik yang seperti itu kan bisa jadi. Tidak usah dulu berpikir tentang apa ada keuntungan finansial atau tidak. Tapi keuntungan yang luar biasanya apa? Itu sampai pembicaranya dia masukkan, sampai saya baca dia punya Facebook, saya merinding, saya punya buku, dia pakai bahasa Jepang. Dia kasih masuk di Facebooknya. Sampai di kantor saya tanya, Yosi, kau bicara apa tentang seminar itu? Sampai dikomentari, sampai beratus-ratus orang Jepang yang komentari. Dia cuma bicara begini katanya, bahwa hari ini saya sangat berbahagia karena diberi kesempatan di salah satu organisasi keagamaan di Indonesia untuk berbicara tentang kesehatan. Jadi Pak Kahar, alhamdulillah sekolah itu sekarang sudah mendunia informasinya. Bahkan dia sudah bilang sama saya, sebelum saya pulang kalau masih ada seminar panggil saya. Itu kan salah satu cara. Dan insya Allah teman-teman akan, kalau ada kegiatan begitu biasanya kita solid. Karena di situ akan terbangun kebersamaan. Tapi kalau tidak ada kegiatan, dia makin harap mau solid kalau tidak ada kegiatan. Nah. Jadi solusinya tadi ada itu ya. Solusinya adalah perbanyak kegiatan. Perbanyak pertemuan. Persoalannya kalau pertemuan diperbanyak kegiatan tidak, masih boleh saya bertemu mau. Steering dia, steering. Gitu kan? Nah, kemudian ada memang hal barangkali yang perlu kita coba. Saya tidak tahu ini sebenarnya sudah budayanya IMM ini, cuma saya tidak tahu apa di luar. Itu di IMM saya ingat sekali dulu. Kalau kita pertemuan, kita rapat mingguan, dulu ada namanya rapat mingguan. Kita rapat mingguan dulu di Lombok Banten itu. Itu kita giliran bawa kue. Tapi dijual. Setelah hasilnya itu dipakai di organisasi. Itu satu. Yang kedua, itu juga kita giliran. Ya saya kira ini juga akan terbangun dengan teman-teman. Kita juga giliran datangkan orang tua kita yang pengurus. Diundang kita punya orang tua atau wali kita. Datang supaya tahu uang begini kegiatannya. Disuruh bicara. Itu waktu zaman saya dulu begitu. Jadi saya punya bapak dulu. Ada nenek saya juga dulu. Dan aktif di SMA, sekaligus aktif di Tapak Suci. Jadi kalau saya pulang makan latihan Tapak Suci bengkak-bengkak, nenekku bilang, "Kandre minta silakan." Masih dibilang makan itu silakan kalau begitu. Tapi suatu hari kena saya giliran hadirkan saya punya nenek di
pertemuan IMM. Pengurus siapa? Saya kan kebetulan ketua komisariat. Saya bawa saya punya nenek. Setelah dia lihat, oh begini berarti tidak pernah tegur-tegur. Sampai sekarang bahkan banyak teman-teman saya yang saya bilang, jadi anggota dewan itu temanmu yang sering ke rumah dulu nih. Karena saya kebetulan seangkatan dengan Kak Usman Lontar. Oke, jadi anggota dewan itu temanmu dulu nih. Yang mana itu Usman Lontar sama Haidar Majid? Saya bilang iya. Itu yang kita lakukan dulu. Saya sekarang juga barangkali bisa dimodifikasi dengan mungkin cara yang berbeda. Kemudian kalau yang internal ini memang yakin mati saja bahwa tidak usah banyak seperti ini. Dua saja kepala pasti sudah beda nih cara berpikirnya. Nah, apa yang bisa merekatkan? Yang bisa merekatkan adalah organisasi. Organisasi yang bagaimana? Organisasi yang punya aktivitas untuk saling merekatkan. Karena ada juga organisasi bukan saling merekatkan. Datang saling caci maki kalau udah hadir. Tapi alhamdulillah kalau di IMM ini insya Allah tidak akan pernah terjadi. Karena kalau itu sudah terjadi di IMM pasti bubar. Nah, cuma memang yang perlu kita waspadai sekarang ini karena ada itu upaya-upaya daripada organisasi lain untuk berusaha menggerogoti kita. Ini juga saya tidak tahu apa di cabangnya IMM Bulukumba ini ada enggak kelompok spionasenya. Kalau saya dulu jadi spionase, bahkan jadi spionase internasional. Dan yang saya nggak sampai sampaikan tadi, bahwa saya pernah dikirim ke Roma. Dan saya pernah mau dibunuh sama teman. Itu saudara Arifin Nur itu di Goa. Dia sudah bilang halal darahnya nyali diminum. Karena kira pindah agama. Padahal waktu itu saya dikirim menjadi spionase untuk memata-matai waktu itu lagi gencar-gencarnya di Malino itu yang namanya proyek kristenisasi. Dan saya dikirim oleh salah satu organisasi untuk ke sana melihat apakah betul proyek itu ada. Nah itu. Saya kira itu mungkin masih ada kesempatan ini. Ya saya kira di lain kesempatan kita bisa share. Saya kira kalau membahas persoalan memang tidak akan ada habisnya. Dan saya kira tadi sudah diberikan solusi yang sangat luar biasa. Sisa menjalankan, ya. Tadi sudah diberikan konsepnya dan semoga ini bisa bermanfaat nantinya baik yang peserta Baitul Arkam keputusan komisariat yang Anda punya kesempatan ada tempat ini luar biasa materinya dan terkhusus untuk calon formatur nanti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan mengenai persoalan nanti akan menjadi tadi bahas persoalan internal, ya kita berharap nanti memang pimpinan yang terpilih ini bukan lagi pimpinan yang bermasalah, tapi betul-betul yang punya konsep untuk membangun ikatan, membangun persyarikatan, dan tentu ingin mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada melalui program-program di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.